warahmatullahi wabarakatuh. Hai untuk seluruh pemirsa Jack TV, apa kabar Anda semua? Senang sekali dong setelah satu episode saya libur. Sekarang mampir lagi dan juga pastinya hadir di layar kaca kesayangan Anda, pastinya di Jack TV Inspirasi Kita. Siapa lagi kalau bukan Ari Giordani. Tuh lihat, dia sampai perkenalannya kayak kehausan gitu. Dan udah Solina Lumban Toruan. Dan kita berdua ada di Pesona Bahasa Salam Literasi. Haus banget ya ngomongnya ya. Aduh, agak-agak kemarau. Karena kemarau gitu ya. Nah, Aduh, pemirsa, hari ini sekali. senang banget. Karena senang sekali, nggak boleh senang banget ya. Iya. Senang sekali karena Pesona Bahasa datang lagi di Rumah Bahasa hari ini. Dan aku kali ini komplit karena bersama-sama dengan orang yang paling ganteng di Jambi sih katanya, ya kan? Iya, itu mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oh iya, by the way nih. By the way, nggak boleh di sini ngomong-ngomong. Nggak boleh, jangan. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Gimana sih itu bahasa itunya, bahasa bakunya? Kan? Ngomong-ngomong gitu. Bicara-bicara. Terserah kamu. Boleh diganti yang lain. Boleh diganti yang lain. Teringatnya Oh, gitu. teringatnya. Oh, gitu. Oke. Action. Teringatnya. Oh iya, teringatnya nih, Solina. Iya, kenapa? Teringat sama apa? Teringat sama istri di rumah. Ya udahlah, hari ini kita mau bahas tentang bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik banget nih pemirsa. Karena apa? Karena secara kita ketahui bersama nih, Sol, bahwasanya untuk perundang-undang ini banyak banget di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia. Dan negara kita itu disusun sama perundang-undangan itu. Betul sekali, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga Undang-Undang Perpu. Iya, perpu, undang-undang, Ya, gitu. terus juga ada Perpres, ada Perda provinsi, hingga Perda kota atau kabupaten pun juga kabupaten, ada semua. kota. Kamu nggak boleh terbalik-balik. Nanti kita disuruh pulang dari Jack Kabupaten TV. dan kota, bener kan? Kota kabupaten kamu kota tadi dulu baru ngomongnya. kabupaten. Saya tadi ngomongnya apa? Nah, udah terserah kamu, kita nggak usah bahas itu. Nah, negara Indonesia nih, Ari, karena kan aku tahu nih dikit-dikit tentang hukum, dikit aja taunya gitu. Negara kita itu disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ini. Segala tingkah laku, tingkah langkah dari pejabat-pejabat negara, aturan-aturan batas-batas negara, semuanya diatur sama undang-undang. Jadi, peran bahasa dalam peraturan perundang-undangan itu mengambil peran nomor 1. Benar gitu. sekali. Karena apa? Karena bahasa Indonesia, balik lagi ke pembahasan di episode sebelumnya, adalah bahasa pemersatu bangsa. Betul. Dan satu komando jadinya kita. Betul. Karena di peraturan perundang-undangan ini. Nah, hari ini di Rumah Bahasa untuk mendukung tema kita hari ini, kita sudah kedatangan tamu kita, narasumber kita. Yang pertama Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Tahu masih dari senyumnya aja, senyum orang hukum gitu. Oh gitu ya? Nggak lewat dari berapa sentimeter, teratur gitu senyumnya. Oh gitu. Kalau orang hukum, saya orang hukum. Orang hukum ya? Hukum Kamu malam. pagi-pagi ngambil komputer, malam-malam dihukum gitu ya? Oke, Muhammad Siddiq ini, Ari, adalah salah seorang pemenang dari Akademi Constitutional Drafting MPR RI 2018 atau yang kerap dikenal dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan dalam bahasa Indonesianya. Tepuk tangan dong untuk Muhammad Siddiq. Dia juga menjadi pemenang 2 Duta Bahasa Jambi. Selanjutnya siapa, Ari? Dan selanjutnya ini wanita cantik, elok, anggun, senyumnya pun juga dia sepertinya bukan orang hukum karena senyumnya tidak teratur. Dia ada Ida Wijayadi selaku pemenang 4 Duta Bahasa Provinsi Jambi. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Sehat Dah? Sehat. Tuh kan bukan orang hukum. Coba tanyain, orang hukum nggak? Orang hukum nggak? Bukan. Senyumnya soalnya enak aja gitu. Senyumnya tulus. Tulus. Kalau orang hukum bulus gitu. Modusnya banyak. Modus apaan? Senyum-senyum orang hukum itu banyak mengandung arti. Terserah kamu, Ari. Nah ini salah satunya nih. Ih, buat telok nih. Oke baiklah kalau gitu. Dan seperti biasa nih pemirsa, kita juga pastinya menghadirkan sosok tua Tenggandaina, sesepuhnya di Rumah Bahasa, Yang punya rumah dong, ya, yang punya rumah, jangan sesepuh gitu, yang punya ini rumah. tua Tenggandaina cerdik pandai gitu ya, alim ulama, tuan-tuan guru. Siapa lagi kalau bukan ada Bapak Saiful Bahri Lubis selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kayaknya kita nggak usah panggil papa lagi deh, bro gitu ya. Iya. Tunggu Pak. Oh belum ya? Belum Pak. Baru kali ini saya di stop sama wawancara. Karena hari ini Papa udah bukan Kepala Kantor Bahasa Jambi lagi. Betul sekali, jadi Dan kita mau dengar juga apakah jawabannya tetap sama sekalipun sudah menjadi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Tanyain papanya. Silakan Papa. Iya, selamat sore Bang Ari dan Mbak Solina.
Selamat sore pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Sebagaimana biasa doanya selalu semoga COVID-19 atau pandemi yang mewabah ini selekasnya undur diri dari kita semua. Itu doa yang selalu kita lantunkan. Mungkin itu Bang Ari dan Mbak Solina. Iya, terima kasih ya Om. Kita panggilnya Om Om Ari. sekarang, Om Saiful gitu ya. Om Ipul. Yo. Asal jangan Bang Ipul. Jangan. Bang Ipul di rutan soalnya. Kan kemarin waktu ada nasi tumpeng kita udah janji loh, mau dimanapun papa tetap papa kita. Iya, Kita selalu nggak di boleh hati. gitu. Ih, yang pertama kali membuat ide kan kamu. Nah, tersambung juga nanti di tempat ini dari via Zoom ya. Zoom. Bapak Sukardigau, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Dan kita akan berkenalan seperti apakah sosok papa kita yang baru. Nah, Sudah tersambung nggak? tapi nanti kita kayaknya nggak manggil papa sepertinya. Iya, terserah kita ada kita. sebutan baru untuk Bapak Kepala Kantor Bahasa Pak Provinsi Jambi baru. Sukardigau. Kira-kira siapa? Nanti tunggu papanya udah muncul dulu, bapaknya sudah muncul dulu, baru nanti kita perkenalan namanya siapa. Oke, baiklah kalau gitu pemirsa yang mana-mana. Karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dan akan memperkenalkan kira-kira seperti apakah sosok Kepala Kantor Bahasa Provinsi Provinsi Jambi Jambi yang yang baru baru. ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program unggulan Jack TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi. Ari, kamu kalau ngomong lihat-lihat aku dong, jangan kemarin aku udah gitu, jadi nggak enak jadinya. Kamunya ngeliatin aku. Kamu ngomongnya gini, membelakangi aku gitu. Kamu itu wajib untuk dibelakangi. Nah, berbicara masalah tema kita hari ini bahasa dalam peraturan perundang-undangan nih Sol. Kita tadi udah janji kan, kita akan ngebahas ini semua, tapi sebelum kita ngebahas ini, kita akan memperkenalkan seperti apakah sosok dari Kepala Kantor Bahasa yang Provinsi Jambi yang baru. Dan kita manggilnya seperti apa gitu loh, kan kita harus sepakat dulu sama Iya. beliaunya. Kalau misalnya nggak mau dipanggil papa, maunya dipanggil abang, gimana dong? Ih. Gitu. Karena sepertinya jauh lebih muda, Jauh lebih lebih fresh mudah. ya. Kamu jangan banding-banding gitu sama papa aku dong. Jangan gitu. Kan seperti itulah. Seperti Seperti itulah itulah hidup. Hidup. Selalu cari muka dengan yang baru. Aku nggak mau kayak gitu. Gitu. Karena kalau misalnya dibandingkan gitu, Oh, nggak mereka bisa. punya kelebihannya masing-masing Memiliki pastinya. karakter sendiri, keunggulan sendiri dalam akademis yang berbeda. Iya, kayak aku dan kamu gitu. Iya. Kalau di Pesona Bahasa tetap aku yang lebih keren daripada kamu kan? Udah kayak kacau deh di rumah. Oke. Baiklah kalau gitu, Sol, bagaimana tim? Kreatif. Oh belum. Oh, belum. Jadi kita mau ajak ngobrol aja dulu deh. Boleh. Sama Sidik. Dik, Muhammad Sidik. Dik. Ini Muhammad Sidik, saya baca profilnya jangan profil. Iya, Saya baca profil. profilnya bahwa Muhammad Sidik ini keliling Indonesia ya, keliling daerah-daerah di Indonesia itu buat ngapain? Iya. Serius? Ke Baharan mampir nggak? Nggak ikut. Oke. Nggak termasuk. Pada tahun 2018 kebetulan saya terpilih mewakili Provinsi Jambi pada program Kirap Pemuda Indonesia itu dari dari Kemenpora. Itu adalah Napaktilas Kebinekaan 73 hari mengelilingi Indonesia. Karena pada tahun 2018 Indonesia sedang berulang tahun ke 73. Jadi kami mengelilingi Indonesia selama 73 hari. Itu dimulai dari kilometer 0 Indonesia Sabang, kemudian ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau sampai seterusnya. Itu semua dibiayai sama pemerintah. Iya, semua dibiayai. Satu provinsi diwakili oleh satu putra dan satu putri untuk 34 provinsi. Saat itu yang mengikuti kompetisi itu berapa orang? Total pendaftar ada lebih dari 15.000 se-Indonesia. Yang di Jambi? Yang dari Jambi. Di Jambi ada 24. Wajar lah menang. Coba kalau psikot 2000 Enggak, kamu harus belajar apresiasi seperti itu dong. Sebagai yang tertua di tempat ini, please. Tua, saya anak bungsu papa. Oh, jadi salah satunya kamu yang putrinya siapa? Itu Zela Zeftiani, anak Universitas Jambi Oh, juga. Zela. Iya. Nah, Iya. Oke. itu jalannya dari darat, dari laut, dari udara. Apa tiga-tiganya? Kompilasi. Kebanyakan dari udara. Kalau
di darat itu mungkin berkegiatan misalkan dari rumah dinas gubernur ke kantor gubernur, cuman seperti itu. Cuman kalau untuk pindah provinsi kita selalu menggunakan transportasi udara. Dan agenda utamanya itu memang berbicara soal Indonesia semua. Iya. Pariwisata kali ya. Ada pariwisata juga, cuman kirap itu secara intinya adalah pawai. Jadi di mana kita titik singgah satu provinsi itu jatah kita 5 hari. Selama 5 hari itu di satu harinya kita ada pawai. Pawai itu kita kayak keliling kota bersama komunitas pemuda yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Mempelajari kotanya ya. Dari Iya. di satu kota itu singgahnya berapa hari? Berapa lama? 5 hari, iya. 5 hari udah dibilang. Sudah dibilang tadi. Kayaknya belum makan ikan. Soalnya bukan, hati aku sama Pak Kardi terus dari tadi. Sudahlah. Oke, nah 5 hari untuk satu kota. Iya. Itu ketika kalian mengikuti pawai itu jalan kaki atau diarak menggunakan mobil? Ada beberapa model pawai ya. Ada yang kita memang pawainya jalan kaki sejauh 7 km. Ada yang kita pawainya dengan mobil jeep. Oke. Ada juga dengan komunitas motor di kota itu, tergantung ciri khas kotanya. Misalkan iya, kota itu misalkan banyak nih anak-anak geng motornya, jadi diberdayakan ayo kita untuk kira pemuda untuk mengikuti pawai ini, seperti itu. Itu tentang luar biasa si Sidik. Kita tepuk tangan buat Sidik, boleh nggak ya? Itu sih kita intermezzo gitu ya. Intermezzo. Ini kalau kita ke topik dulu nih, Sidik kan anak hukum ya, tadi Iya, sudah udah selesai. kita bacain. Pendidikannya udah selesai di hukum ya? Sekarang masuk semester 7. Semester 7, lagi skripsian berarti ya. Iya. Nah, menurut kamu seberapa penting peran bahasa itu dalam peraturan perundang-undangan, dan ada temuan-temuan yang kamu temui nggak? Misalnya susun skripsi nih, pasti kan ada memperbandingkan undang-undang yang satu dengan yang lain seperti itu. Gimana tuh, Sidik? Ya Kak, sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting untuk diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Ari sebelumnya nih, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, sekalipun wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal 36 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian masih dalam undang-undang yang sama, pasal 36C-nya juga menyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang. Kemudian ini ditindaklanjutin dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, di mana pasal 27-nya mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti itu, Kak. Lancar banget loh dia. Kayak minum Ya, gluk 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 gluk. pasti dia tuh ngapal selama dari belakang. Iya, aku yang ngajarin loh, tau nggak? Tanyain aja sama dia. Ari kan? Siapa? Hah? Pilih Ari saya. kan? Hari, Ari yang ngajarin. Kak Solina. Nah, Solina, langsung aja dari Sidik kita langsung ke Bapak Kardi. Halo Bapak. Halo Bapak, Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Sehat, Apa kabar Pak? Ini Bang Ipul ini. Abang. Oke. Bapak kenalin, ini namanya Ari Lunamaya, Pak. Yang ini Ari, yang ini Solina. Kita berdua itu anaknya Bapak Saiful Bahri, Pak. Oh, Dan mulai besok kita jadi anak oh Bapak. ya, manusia hebat ini semuanya. Manusia hebat. Oh begitu ya? Oh iya. Ya. Masih ada Bang Ipul lah di sana ya? Ada. Masih ada. Jadi bintang tamu kita hari ini jauh Pak, dari Nusa Tenggara Timur. Datang dari Nusa Tenggara Timur, Papa Saiful Bahri Lubis. Datang ke rumah Papa. Ya. Ngomong-ngomong Pak, Bapak udah di Jambi? Kamu Belum. Saya belum di Jambi nih. Sekarang di mana, Pak? Saya di Gorontalo sekarang, masih di Gorontalo hari ini. Oh, salam sama Norman Kamaru ya Pak. Ya betul itu. Tahu aja nih. Iya Pak, saya suka caya-caya Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Kapan berangkat ke Jambi Pak? Saya lihat situasi dulu ini, sebab saya juga masih menyelesaikan berapa kewajiban administrasi saya di Gorontalo. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat, jika sudah selesai, saya akan ke Jambi lah. Amin. Saya harus ketemu orang NTT dulu lah sebelum ke NTT. Ini. Soalnya kursi ini sudah menunggu.
Kan masih ada Bang Ipul di situ. Ya, nanti Bang Ipul lah yang isi dulu kursinya tuh. Bapak Saiful Bari sekarang jadi tamu aja Pak di sini. Ini mah rumah Bapak, suka-suka Bapak aja di sini udah. Oh gitu. Oh gitu. Iya. gitu. Boleh. Oke, Bapak izin. Sebelumnya Bapak pernah ke Jambi Bisa atau ini diatur pertama itu. kali? Kita atur aja lah nanti. Tur gitu. Gimana Pak? Belum. Ke Jambi belum pernah saya. Jadi ke Jambinya belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama ke Jambi ya Pak? Iya, ke Jambi pertama. Kalau tempat lain pernah sih, ke Medan pernah, ke Padang pernah. Memang ke Jambi ini memang dulu pernah ada niat juga sih mau ke Jambi ini dengan Bang Ipul, tapi tidak pernah terkabul. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan mengabulkan doa yang hampir saya lupakan nih yang kemarin-kemarin itu. Akhirnya ke Jambi juga rupanya nanti nih. Oke. Oh jadi ini merupakan doa yang hampir dilupakan ternyata ya. Nah, Ari kayaknya tanyain deh sama Pak Kardi, kita manggilnya ayah atau papa? Oh iya, mulai besok ketika Bapak sudah hadir di Rumah Bahasa, kita izin manggilnya ayah boleh? Oh gitu ya? Iya. Berarti saya udah kelihatan tua ya Atau rupanya. ada panggilan khusus? Nggak apa-apa, iya silakan aja. Ada panggilan Oke. khusus atau bro begitu, Pak? Panggil bro gitu, Pak? Saya kira sebagai sapaan silakan saja, nggak masalah. Ya. Nggak masalah, panggil ayah. Oke, ayah Kardi, saya ada pertanyaan nih. Soalnya punya pertanyaan. Ya, silakan. Tema kita hari ini kan cukup berat gitu ya, Pak ya. Ya, Ayah. bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan begitu. Menurut ayah Kardi, tema kita hari ini penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan, mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit nggak tentang tema kita hari ini, ayah? Coba diulangi dulu, ini putus-putus ini, maafin Oke. ya. Coba Terkait tema kita hari ini, yakni penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin Papa, Ayah bisa kasih pencerahan terkait tema kita hari ini. Oke. Baik, terima kasih ya. Penggunaan bahasa dalam perundang-undangan ini bukan tema yang baru, tapi ini menarik saya rasa, sebab ini juga sudah banyak diperbincangkan oleh ahli-ahli bahasa, khususnya yang terkait dengan bidang hukum ya. Di perundang-undangan kita, saya kira kalau terkait dengan undang-undang mungkin tidak terlalu banyak masalah ya, sebab di undang-undang yang menjadi produk ya DPR misalnya itu sudah melalui proses yang begitu panjang kan, mulai di pembahasan draft RUU-nya itu sudah memang diwakili, dampingi oleh bukan saja ahli-ahli bahasa hukum, tetapi juga ada ahli bahasa di situ. Cuma memang yang jadi menarik ya, turunan dari undang-undang itu ya, ketika dia sampai di daerah misalnya berupa perda ya, peraturan daerah itu yang mesti kita lihat dengan baik ya. Saya juga tidak punya data tentang itu tuh, khususnya terkaitan dengan peraturan daerah, tapi saya rasa memang yang saya pahami ya, sebagian peraturan daerah juga itu ada yang melibatkan ahli bahasa ya ketika dibuat, bukan hanya ahli hukum, tetapi bisa jadi ya sebagian peraturan daerah yang lain itu tidak didampingi oleh ahli bahasa. Kalau misalnya yang tidak didampingi ahli bahasa kemudian dibuat dan memang tidak menjadi masalah, itu mungkin tidak terlalu artinya biasa saja. Tetapi ketika itu berkaitan dengan tafsir, terkait dengan persoalan hukum, ini yang bisa menjadi masalah. Belum lagi misalnya yang sering kita lihat di surat edaran itu yang paling banyak saya rasa ya, kesalahan-kesalahan keliruan berbahasa itu di surat-surat edaran, apakah itu yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati, wali kota, ini yang saya biasa temui ada kesalahan-kesalahan yang memang perlu dibenahi. Kesalahan itu bisa saja terkait dengan bahasa, tetapi bisa juga terkait dengan substansinya ya, terkait dengan makna. Kalau kita lihat ya, golongkan secara umum ya, yang kita lihat pertama itu yang biasa menonjol kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan ejaan ya, terkait masalah tata ejaan. Kemudian kedua adalah masalah pilihan kata juga kan, bagaimana ketepatan dalam memilih kata. Kemudian yang ketiga biasanya terkait dengan masalah struktur kalimat. Jadi struktur kalimat ini yang sering kita abai, dan inilah yang biasa kita
temui dalam produk-produk hukum kita, ya khususnya di di daerah. Tapi memang yang paling banyak dia belum lagi di surat-surat dinas misalnya kan, surat-surat dinas di perjanjian-perjanjian ini yang sering kita sepelekan. Mungkin sebagai contoh ya, yang paling contoh sederhana ya, ketika ada kalimat ya, walaupun ini bukan di peraturan ya, ketika saya mengatakan begini, dilarang makan dan minum di ruangan ini. Ya. Anggaplah ada aturan seperti itu, dilarang makan dan minum di ruangan ini. Kalau saya tanya, kalau saya makan misalnya, apakah saya melanggar atau tidak itu? Melanggar. Nah, saya tanya pewara dulu ini. Melanggar ya. Kalau saya minum melanggar tidak? Melanggar. Itu. Kalau saya makan itu tidak melanggar. Kenapa? Kalau saya minum itu juga tidak melanggar itu. Bukannya dilarang. Jadi kalau misalnya tidak makan dan minum. Jadi kalau ada aturan mengatakan dilarang makan dan minum di ruangan ini. Kalau saya makan itu tidak melanggar. Kalau saya minum itu juga tidak melanggar. Loh, kenapa gitu? Jadi yang melanggar itu ketika saya makan dan minum. Sekaligus gitu ya. Iya benar. Aduh. Jadi implikasi hukumnya itu ketika kita ada aturan seperti itu, makan dan minum. Ketika Anda makan dan minum, maka itulah pelanggaran hukumnya di situ. Ketika Anda makan saja walaupun itu kenyang misalnya dan tidak minum, maka itu bukan pelanggaran hukum itu. Gitu ya. Ketika Anda hanya minum saja walaupun begitu banyak yang Anda minum dan tidak makan, maka itu bukan pelanggaran hukum. Yang melanggar itu adalah ketika kita makan dan minum. Jelas kan? Benar-benar. Contoh lain misalnya, contoh lain di lapangan ya, sering kita temukan di halte itu kan. Iya. Dikatakan begini, dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang. Kalau saya menaikkan penumpang itu melanggar atau tidak? Sekarang tidak. Saya sudah tahu jawabannya adalah tidak. Tidak, itu sudah. Makanya sudah pintar ini. Gitu ya. Kalau menurunkan penumpang melanggar atau tidak? Bagaimana? Tidak kan? Yang dilarang itu adalah menaikkan dan menurunkan. Jadi karena itu bisa mem-PHP-in. Jadi jadi kalau sopir taksi itu tiba di halte ya dia beritahu saja, turun saja. Dan jangan ada yang naik. Kalau naik itu sudah melanggar itu. Kalau hanya menurunkan boleh, kalau menaikkan boleh. Yang dilarang itu menaikkan dan menurunkan penumpang. Ya, jadi ya ini hanya contoh kecil saja bagaimana peran bahasa itu dalam persoalan hukum ya. Jadi perlu wawasan kebahasan terkait dengan masalah hukum. Saya kira itu saja menurut saya ya. Silahkan nanti kalau ada masalah ya boleh ditanyakan ke Bang Saiful lah di situ, beliau ahlinya itu tentang soal itu. Baik Ayah, terima kasih banyak. Ini menarik sekali pembahasannya. Jadi pemirsa juga harus mengetahui bahwasannya begitulah pentingnya bahasa Indonesia dalam perundang-undangan agar dapat dimudah dan dimengerti dan dipahami oleh si pembaca. Dan itu ambiguitas itu sesuatu hal yang sangat krusial ya Ayah ya, kalau sampai terjadi seperti itu loh. Dilarang makan atau minum. Aku aja nggak ngeh loh. Pokoknya ya kita tunggu di Studio 1 Jack TV di Rumah Bahasa. Oke ya. Insya Allah. Oke. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak Ayah, selalu sehat di sana dan semoga kita bisa bertemu dalam keadaan baik-baik saja di Gasel Afia. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ayah. Kita tunggu di Rumah Bahasa ya. Assalamualaikum. Pesona Bahasa, salam literasi dulu. Salam literasi Ayah. Salam literasi. Ayah kayak Jokowi ya, kayak presiden ya. Terima kasih Ayah. Aduh pemirsa, seru sekali. Ya. Seru sekali pembahasan kita bersama Ayah yang baru. Ayah yang baru. Tapi kalau mudah-mudahan papa kita nggak cemburu ya. Enggak lah. Nggak mungkin sih. Tapi nggak tahu kenapa ya. Kalau udah seperti ini udah bahagia. Kalau gini sedih lagi rasanya. Karena gitu. akan ditinggal sama sosok papa yang sudah kita kenal dari episode pertama sampai dengan sekarang. Yang banyak ngajarin kita juga. Banyak banget ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari beliau dan beliau pun juga tulus sekali
memberikan informasi, mengirimkan ilmu-ilmu yang ia miliki semampu yang ia ketahui, ia selalu memberikan pengetahuan tersebut. Udah, kamu jangan nangis ya. Enggak boleh nangis saya karena di sini kita mau bertanya sebenarnya. Untuk tadi kan Papa udah ke Ayah tentang tema. Sekarang kan kita bertanya sama Ayah, Papa. Bintang tamu dari Nusa Tenggara Timur. Bintang tamu, ya. Ini menurut Papa fenomena bahasa dalam peraturan perundang-undangan ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Ari. Tapi sebelum saya jawab, kira-kira penjelasan yang disampaikan Ayah Kardi tadi, kira-kira bagaimana yang benarnya? Kalau menurut Bang Ari atau dengan Mbak Solina? Harusnya sih dan ada ataunya gitu sih menurut aku. Jadi biar semuanya jadi dilarang ya, apakah dia makan saja atau minum saja atau kedua-duanya. Disitulah fungsinya menggunakan kata penghubung dan atau tadi. Jadi dilarang makan dan atau minum. Jadi dua-duanya kan begitu. Nah, terkait pertanyaannya tadi, sebenarnya masalah fenomena yang terkait dengan perundang-undangan ini tadi, ada kalanya ketika misalnya undang-undang ini kita munculkan tapi tidak mendapat penerimaan di masyarakat, ya karena memang terkadang semangat atau spirit dari undang-undang ini mungkin tidak membawakan keinginan atau tidak membela kepentingan masyarakat, sehingga tadi masyarakat itu banyak yang menolak atau kurang menerima, mungkin itu yang lebih pas ya, bukan menolak tapi kurang menerima tentang perundang-undangan yang ditanyakan oleh Bang Ari tadi, seperti itu. Ya mungkin kalau tadi dari penjelasan dari Ayah Kardi itu biasanya memakai apa tadi yang juru bahasa kalau misalnya masih di tingkat pusat. Nah kalau sampai sudah ke daerah-daerah, mereka mengadopsi menjadi sebuah peraturan seperti otonomi daerah, seperti itu. Ada peraturan-peraturannya itu yang kemudian sering menjadi polemik seperti itu, Pak. Itu Papa menanggapinya seperti apa sebagai orang daerah? Sebenarnya kalau di DPR RI misalnya, ketika perancangan sebuah undang-undang, maka ahli bahasa selalu diundang dari eselon 1 kita di Badan Bahasa, kan begitu ya. Jadi dari rancangan atau draftnya itu, mulai dari pilihan kata, tata tulis, kemudian redaksi kalimat dan sebagainya, itu dibaca dulu oleh ahli bahasa. Nanti dilihat apakah ada kemungkinan kalimat-kalimat atau redaksinya itu menimbulkan ambiguitas dan sebagainya, itulah yang akan diperbaiki. Nah, sehingga nanti bahasanya jelas, tidak menimbulkan multitafsir yang lain. Nah, di daerah pun, misalnya kita ambil contoh di Provinsi Jambi, beberapa hari yang lalu, ketika akan ditandatangani sebuah perda, jadi dari Biro Hukum kita di sini itu selalu mengkonsultasikan ke kantor bahasa kata apa atau kalimat apa yang paling pas untuk rancangan perda yang diusulkan di sana, termasuk juga misalnya pergub dan lain sebagainya. Kemarin yang terbaru dari Biro Hukum meminta masukan dari kami, karena di sana ada istilah asing ya, asing dari perda yang akan dibuat itu, ranperda ya ketika itu ya. Bahasa asingnya yang mana, Pak? Ada ranperda, jadi itu minta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pas ke kantor bahasa. Jadi gini, kalau ranperda ini Ari itu masih rancangan peraturan daerah, nanti akan digaungkan, akan diberitahukan lagi gitu. Jadi dari Biro Hukum menanyakan ke kantor bahasa, ini kira-kira terjemahannya yang paling pas. Nah, karena di kantor bahasa itu banyak sekali penerjemah, maka kita arahkan ke teman-teman penerjemah, sehingga dibuatkanlah terjemahan yang paling tepat untuk ranperda yang baru-baru ini sedang dibahas di kantor gubernur itu, seperti itu. Artinya ketersediaan dari penerjemah di kantor bahasa itu cukup ini ya Pak, krusial seperti ya itu, itu Pak. Karena kebetulan kemarin yang terkait penggunaan istilah asing di sana, maka kan disarankan itu digunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya struktur kalimat dan lain sebagainya, tetap juga bahkan tata tulisnya tetap diminta masukan dari kantor bahasa sebelum
Ranperda itu disahkan atau diundangkan. Oke, Seperti itu. Aku Oke, baik. makin banyak pertanyaan sih Ari, tapi nanti dulu dibatasi deh. Iya. dengan waktu yang ada. Ini Iya, kita menarik dulu. sekali memang, apalagi anak-anak hukum ya termasuk Solina, dia dan juga saya. Ini sangat menarik sekali karena Betul. banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan untuk tema kita hari ini. Tapi pemirsa, kalau misalnya juga Anda semua ingin berpartisipasi untuk bisa memberikan pertanyaan via telepon, silakan Anda bisa bergabung di nomor 0741 667 669. Atau di 0811 747 437. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, kita berdua akan kembali pastinya tetap di Pesona Pesona Bahasa Bahasa, Salam Salam Literasi. Balik lagi bersama saya pastinya Ari Giordani dan juga partner saya ada. Solina Lumantoruan. Kita berdua masih di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Nah, kita akan melanjutkan kembali dan kita akan bertanya dengan sosok wanita cantik, nan anggun, nan cantik rupawan. Ada Indah di sini, Indah. Nah, setelah tadi Indah juga udah mendengar perbincangan kita bersama Ayah dan Papa mengenai tema kita hari ini. Nah, kalau menurut Indah sendiri seperti apa ini? Itu emang banyak ya, banyak terdapat, apalagi yang tadi dilarang makan dan minum itu banyak sekali terdapat di lingkungan sekitar kita, dan juga mungkin kita masih salah kaprah ya membacanya, dan itu sangat informatif sekali menurut saya. Pertanyaannya adalah, nah itu Indah loh, saya belum kasih pertanyaan, Indah langsung jawab. Keren Indah. Bagaimana menurut kamu? Iya, maksudnya itu bagaimana menurut kamu dalam peraturan perundang-undangan dan juga ini tentang perannya bahasa Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Nah, itu pertanyaannya. Kalau menurut saya peran bahasa Indonesia itu sangat penting ya, apalagi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, apabila banyak kesalahan nih dalam peraturan perundang-undangan, misalnya salah ketik ataupun pemilihan kata yang tidak pas seperti yang kita bahas tadi, dan juga adanya ambiguitas. Nah, itu pasti fatal akibatnya. Jadi tidak ada dalam peraturan perundang-undangan itu rancu jadinya, seperti yang kita bahas tadi. Gitu menurut Ngerti saya. nggak arti ambiguitas? Ambiguitas. Itu Ngerti? bermakna ganda gitu Betul. artinya. Jadi dia tidak memiliki satu arti. Iya. Banyak sekali artinya. Gitu. Jadi orang bisa menafsirkan sesukanya Iya, betul. tentang peraturan itu. Padahal dalam kaidah bahasa Indonesia bahwa setiap aturan itu pun dalam satu kalimat itu ya Pak ya, kalau saya tidak salah harus ada sanksinya, harus mengandung sanksi seperti itu. Harus ada himbauannya juga, bagaimana cara menjalankannya juga seperti itu. Nah, ini aku mau tanya sama Sidik. Sebagai anak hukum, tentunya kamu banyak menemukan temuan-temuan undang-undang yang bermakna ambigu. Apa aja itu yang kamu temukan? Ada beberapa sih dalam undang-undang nih yang terdapat kesalahan penulisan, baik itu penulisan huruf kapital, terus ada juga pemilihan kata, pemakaian kata, pemakaian tidak sejajar, juga banyak kita temukan. Kesalahan tanda baca juga ada. Contoh pasal yang terjadi kesalahan adalah dalam misalnya seperti ini kan, para pihak yang terkait dapat mengajukan pembatalan gugatan kepada pengadilan niaga. Nah, di situ pengadilan niaganya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Padahal seharusnya kata pengadilan niaga secara keseluruhan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Boleh saja kata pengadilan niaga ditulis dengan menggunakan awalan kata huruf kapital, namun harus merujuk pada suatu tempat. Misalkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di situ awalan kata Pengadilan Niaga Jakarta Pusat boleh menggunakan huruf kapital atau capital H word seperti itu, Kak. Kesalahan dalam bahasa dalam peraturan perundang-undangan ini sebenarnya bentuk dari pelanggaran atau pengkhianatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam bab 3 angka 242 menyatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. Betul. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan dalam peraturan perundang-undangan itu ada bahasa atau pemilihan huruf kapital yang tidak tepat, itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Mungkin ini secara teknis yang dibicarakan oleh Sidik, ini secara teknis. Tapi ingin kakak ingin lebih meruncing lagi nih, Sidik.
tentang kalau tadi secara teknis ini tentang peraturan yang memang menimbulkan pro kontra. Seperti aku kasih contoh, kayak di undang-undang narkotika kalau nggak salah ya, kalau belum diperbarui itu antara pengedar dengan pengguna itu tidak dibedakan pasalnya begitu loh, Pak. Jadi cenderung kemudian undang-undang tersebut lebih menyasar kepada pengguna, bukan pengedarnya. Ada contoh lain nggak yang kamu temukan? Contoh lain yang kita temukan yang seperti baru-baru ini ya, seperti yang kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di situ Kak, hasil revisinya menyatakan dalam pasal 10A ayat 4 terdapat kesalahan ketik kelebihan huruf A. Kesalahan ketik. Iya, pada kata penyerahan di situ ditulis dengan kata penyerahaan. Penyerahaan. Iya, masih dalam undang-undang yang sama, undang-undang tentang tindak pidana korupsi hasil revisi tersebut juga dalam pasal 29 huruf E mengenai ketentuan umur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu paling rendah 50 tahun. Namun dalam undang-undang tersebut dituliskan berusia paling rendah 50 dalam kurung 40 tahun. Jadi itu menjadi salah satu persoalan ya Kak, di mana dalam angkanya itu 50 dan dalam hurufnya adalah 40. Dan kebetulan pada saat 2019 itu juga sedang terjadi seleksi calon pimpinan KPK. Jadi waktu itu bingung nih, sebenarnya yang dipakai batas minimalnya berapa, 50 atau 40. Dan salah satu dan salah satu calon pimpinan KPK yang berusia di bawah 50 itu ada Dr. Nurul Gufron SHMH, yang sebelumnya dia sebagai akademisi dan menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Waktu itu dia belum berusia 50 tahun. Jadi menimbulkan beberapa persoalan dan sampai dipermasalahkan oleh masyarakat maupun oleh beberapa organisasi yang ada di Indonesia. Namun dari KPK-nya ini menyerahkan lagi ke masyarakat, kalian boleh menggugat Bapak Nurul Gufron ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai batasan umur yang belum cukup di dalam Undang-Undang KPK yang baru seperti itu Kak. Jadi polemiknya jadi banyak sebenarnya. Kepalanya ini KUHP dan KUHAP kan. Iya betul, ini aku yang ngajarin loh, jangan salah. Oke lah, gitu. baik. Bagus-bagus dia lah pemirsa. Saya salah fokus loh sama alis matanya. Kenapa sih? Kayak lintah bunting, tebal. Tebal. Kamu aku mau ke Papa dulu deh, nggak apa-apa ya? Boleh. Pak, aku ada dapat artikel nih Pak. Seperti ini bahasanya. Susunan kalimat dalam perundang-undangan juga harus mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia, yang artinya bahwa unsur wajib dalam kalimat seperti subjek dan predikat harus selalu ada dalam setiap ketentuan yang dituangkan dalam pasal atau ayat tersebut. Nah, tanpa kedua unsur ini, tanpa kehadiran salah satunya pun, bahwa perundang-undangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma, karena norma harus berupa proposisi. Itu seperti apa tuh Pak artinya? Ya, karena undang-undang itu kan dibuat dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat. Tentu di dalam ketentuan berbahasa, bahasa Indonesia tentunya ya. Tentu beda nanti kalau ada bahasa-bahasa lain. Misalnya bahasa-bahasa di Melanesia dan sebagainya, itu strukturnya tidak sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimatnya itu kan harus ada unsur subjek dan predikat. Jadi yang dua ini harus atau wajib, wajib ada. Nah, bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah kalimat yang efektif. Atau bukan tidak ada sebenarnya. Mungkin dalam kalimat itu ada subjek atau ada predikat, tetapi karena ada tambahan-tambahan lain, semisal preposisi atau konjungsi, maka fungsi-fungsi subjek atau predikatnya itu jadinya samar. Jadi kurang tegas terlihat, kurang jelas kelihatan yang mana subjek, yang mana predikatnya. Nah, ini juga dianggap bukanlah kalimat yang efektif, bukanlah kalimat yang baik. Maka itulah sebabnya di sana dirujuk bahwa satuan sintaksis, satuan kalimatnya harus terlihat jelas subjek dan predikat agar dia merupakan sebuah norma atau proposisi ya. Jadi itu ketentuannya sebenarnya. Agar jelas siapa, kemudian lalu mengapanya, kan begitu sebenarnya di sana itu. Dan harus dalam satu ayat seperti itu Pak? Iya, ayat maksudnya bisa bentuk kalimat kan? Jadi itu seperti itu. Cukup berat sih ya Pak untuk menentukan kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya dalam satu kalimat, karena kalau sampai subjeknya ada, predikatnya samar, itu bukan norma begitu. Betul. Ya Pak ya? Berarti cukup susah untuk menentukan satu pasal itu. Pantesan aja ada kayak
aku temuan juga nih, karena kan aku searching nih, bahwa untuk bahas satu pasal itu bisa sampai seharian begitu, Pak. Ya karena memang kalimatnya sebenarnya sih kita yang berbicara ini kan sudah jelas. Setiap kalimat yang kita ucapkan pasti jelas mana subjeknya, mana predikatnya, kan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi terkadang kita sering tidak sadar bahwa kalimat kita itu tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya, hanya berupa anak kalimat saja atau berupa keterangan. Nah, itu saya ambil contoh. Sebuah kalimat kan tidak boleh diawali dengan kata sedangkan misalnya. Sedangkan dan seterusnya gitu. Itu berarti dia hanya menjadi sebuah anak atau bukan sebuah kalimat yang berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu salah satu cara memperbaikinya, maka nanti sedangkan itu kita jadikan huruf kecil S-nya, lalu tanda titik yang sebelum sedangkan itu kita ganti saja dengan tanda koma. Nah, akhirnya yang dua itu jadi bergabung. Nah, itu menjadi sebuah kalimat. Padahal tadi kalau dia ada bla 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 titik, baru masuk kata sedangkan dan seterusnya. Nah, mulai dari kata sedangkan tadi itu bukan sebuah kalimat. Nah, agar ini menjadi sebuah kalimat yang utuh, S-nya kita jadikan huruf kecil, lalu tanda titik kita ubah menjadi tanda koma. Nah, ini menjadi sebuah kalimat. Seperti itu jadinya. Oke, nah berbicara masalah undang-undang nih Pak. Jadi berdasarkan pengamanan Papa nih sebagai kepala kantor bahasa, kan tidak memiliki sedikit peraturan, bahkan rancangan undang-undang menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Pak. Iya. Nah, antara lain tentang tenaga kerja dan juga ada RUU haluan ideologi Pancasila. Menurut Papa nih, apakah ada kesalahan dalam berbahasa dalam menyampaikan hal tersebut? Ya, ini kan tunggu Pak, katanya ada telepon dulu. Kita tahan dulu. Ya, Kok nggak bunyi tilulilut? Bunyi kok, kita yang nggak dengar. Halo, Pesona Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Salam literasi. Salam literasi. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyu di Jambi Selatan. Wahyu dari Jambi Selatan. Baik, kalau begitu Wahyu dari Jambi Selatan, silakan untuk pertanyaannya, dan kira-kira pertanyaannya ditujukan kepada Untuk Papa siapa? atau narasumber. Saya ingin bertanya, biasanya penggunaan bahasa itu adalah senjata bagi para advokat. Halo Wahyu. Ini saya tanyakan, orang yang tidak pandai berbahasa biasanya akan kalah. Ngomong apa sih? Halo? Halo? Oh, biasanya orang yang tidak pandai berbahasa itu selalu Kalah kalah dalam pengadilan. dalam pengadilan. Di pengadilan itu adakah tolak ukur khusus dalam penggunaan bahasa takutnya? Orang yang tidak pandai berbahasa akan selalu kalah dalam pengadilan. Iya. Hukum dalam pengadilan, Pak. Ini kalau kita ambil kesimpulan adalah orang-orang yang tidak pintar ngomong, nah kalau Kalah dalam disederhanakan pasti pengadilan. selalu kalah dalam pengadilan. Itu gimana? Itu ya? fenomenanya seperti apa? Gitu ya, bener Mas Wahyu ya? Insya Allah benar lah tuh, Pak. Ya. Terima kasih ya Mas Wahyu dari Jambi Selatan. Pertanyaan bagus sekali. Ini adalah salah satu jeritan hati masyarakat juga. Yang tidak pandai berbahasa. Yang pertama dia tidak pandai berbahasa. Yang kedua dia tidak ngerti dengan hukum. Yang ketiga orang-orang yang pasrah, apa yang terjadi sudah terjadilah. Ya. Oke, nah ini fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Papa nih Pak? Ya baik, terima kasih Bang Ari dan Mbak Solina. Kalau di pengadilan itu kan tentu yang terlibat semua dalam pengadilan itu, baik hakim, jaksa, panitera dan lain sebagainya. Ya tentu yang menjadi rujukan adalah misal bukti-bukti yang diajukan dalam pengadilan itu. Kan semua itu diuji ya, semua itu diuji. Misalnya katakanlah kita disebut mencuri, kan begitu ya. Yeah. Apakah betul kita mencuri? Kan itu nanti harus ada saksi-saksi, ada bukti-bukti yang diajukan, alat bukti, apakah betul kita mencuri itu. Kalau nanti itu terbukti, maka nanti hakim akan memutuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, terkait tadi dengan masalah berbahasa, ya memang kalau tidak bisa, anggaplah misalnya kita sebagai terdakwa pun kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan benar di pengadilan, hakim kan nanti rujukannya adalah apa yang disampaikan tadi. Jadi memang bukan berarti harus pintar berdebat, harus pintar berargumen, tidak, tetapi
menyampaikan segala sesuatu itu dibutuhkan. Karena memang di persidangan, setiap yang kita sampaikan, itulah yang dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk mengambil sebuah keputusan nanti di akhir persidangan tadi. Maka memang kemampuan untuk menyampaikan, menceritakan ulang, menjelaskan kronologis kejadian, kemudian menyampaikan segala sesuatunya, itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya benar pun seseorang melakukan sebuah kesalahan, tetapi ketika saksi tidak bisa menyampaikannya dengan benar, bisa-bisa nanti bukti-bukti yang terjadi itu tidak bisa digali oleh hakim, tidak bisa didapatkan, sehingga putusan yang diberikan ya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, hanya gara-gara tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa menjelaskan tadi pada saat di persidangan. Berarti ini secara tidak langsung memang membenarkan bahwasannya orang yang tidak mengerti dengan bahasa tersebut akan kalah di persidangan. Kalau menurut aku nggak seperti itu juga sih, Bang Ari. Nggak apa-apa ya, aku jawab dikit ya Pak. Karena kan setiap orang-orang yang ada terlibat dalam kasus hukum, bahwa negara itu mempersilahkan mereka untuk didampingi oleh kuasa hukumnya, seperti itu. Dan kuasa hukum pastinya fasih dong dalam berbahasa. Betul. Gitu. Cuma kalau misalkan ada orang-orang daerah seperti halnya yang kasus kita lihat sebelumnya nih Pak, ada yang kasus nenek-nenek nggak sengaja mengambil kayu bakar, dan karena nenek itu pun juga tidak mampu untuk membayar pengacara ketika dia diminta keterangan, dia tidak bisa untuk berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga dia diputuskan oleh hakim itu salah. Nah itu kan memang terjadi dan dia dihukum pidana saat itu. Iya, tapi itu bukan karena kesalahan, bukan karena bahasa. kesalahan berbahasa, tapi memang karena dia mencuri, seperti itu loh. Karena pendampingan hukum selalu disediakan dari Kemenkumham, bukan begitu? Iya, benar. Seperti baik. itu. Nah, semoga dapat dijawab dengan baik oleh Bang Wahyu yang ada di Jambi Selatan. Terima kasih banyak. Dan Papa, kayaknya kita akan break dulu nanti karena durasi waktu kita ini sangat singkat banget ya. Jadi kalau berbicara masalah ilmu-ilmu ini emang luar biasa banget ya Papa, ini memberikannya luar biasa sehingga kita pun juga waktu pun sampai lupa. Ya udah, kalau kita jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Masih bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Kayaknya kita banyak ngomong terima kasih dari tadi ya. Harus, sebagai manusia itu harus tahu terima kasih. Terima kasih. Iya, kalau nggak tahu terima kasih nggak tahu diri. Oke, seperti saya dong selalu terima kasih sama Jack TV ya kan. Berkat Jack TV loh, saya menjadi MC nomor 1 di Jambi. Tepuk tangan untuk Jack TV. Oke, Pak, tadi kita kan sempat terputus nih karena ada Bang Wahyu tadi yang nelpon tentang pertanyaan hari kasih tadi. Nah, kita ngebahas lagi sedikit aja. Bapak seperti apa sih Pak tentang apakah ada kesalahan dalam berbahasa dalam penyampaian? Ya, inilah guna bahasa sebagai alat komunikasi ya. Jadi dari bahasa itulah kita bisa menyampaikan, menjelaskan segala sesuatu sehingga masyarakat yang tadinya merasa samar-samar, tapi karena disampaikan dengan baik, ya mereka memahami. Tetapi kalau tadi di pengantar yang Bang Ari sampaikan, misal mengapa undang-undang tentang apa tadi? Tentang tenaga kerja. Bukan, yang satu lagi. RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ya, jadi tentang haluan ideologi Pancasila. Mungkin bermasalahnya bukan karena di masalah bahasanya, tapi kan bagi bangsa Indonesia Pancasila yang 5 sila itu kan Panca ya, 5 ya. 5 sila itu ya sudah final, sudah harga mati. Tidak mungkin lagi mau diperas-peras menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Itu mungkin yang jadi masalah. Kalau tidak diganggu gugat Pancasilanya ya nggak akan ada masalah. Jadi bukan seberapa hebat pun nanti yang menyampaikannya, mengkomunikasikannya, tapi kalau dari 5 sila menjadi 1 sila, pasti akan terjadi, kalaupun tidak saya katakan penolakan, tapi belum tentu semuanya akan menerima, kan begitu ya. Termasuk dengan tadi yang disampaikan tentang undang-undang tenaga kerja ya, itu juga sebenarnya kalau undang-undang atau kalau regulasi yang dibuat itu berpihak pada masyarakat, saya yakin masyarakat akan menerimanya. Tapi kalau tidak
tidak berpihak, ini yang ini kan yang menjadi penolakan atau kekurang berterimaan di masyarakat. Kan misal kita tahu bahwa di tenaga kerja ada kontrak ya atau outsourcing. Jadi selalu hanya setahun ya. Tujuannya ternyata misalnya itu dibuat agar perusahaan nanti kalau memberhentikan atau memecat pegawai atau karyawannya tidak harus membayar pesangon dan lain sebagainya, sehingga selalu setiap tahun diperpanjang. Jadi akhirnya dia tenaga kontrak. Tentu berbeda dengan kalau dia misalnya pegawai atau karyawan tetap yang ketika terjadi pemecatan atau pemberhentian, maka si pegawai akan mendapat pesangon atau santunan. Nah, jadi kadang perusahaan tidak mau rugi ya, sehingga dicari namanya ya, kesalahan. Bukan kesalahan, dicari dalih-dalih lain, pembenaran lain, sehingga ya supaya yang salah itu nggak salah gitu. Betul, ya Pak ya. seperti itu. Oke, sebenarnya ada telepon lagi nih Pak, kita akan angkat lagi untuk telepon kedua, dan ini ada penelpon terakhir sepertinya ya. Halo, Pesona Bahasa. Halo. Iya, Pesona Bahasa. Iya, silakan, dengan siapa di mana? Oke, Bapak Henry di Kasangpudak, silakan untuk pertanyaannya. Papa, oke. Arti dari garis miring dalam perundang-undangan atau perizinan. Oke. Arti dari garing dalam perundang-undangan atau perizinan itu buat Papa. Baik, terima kasih ya Bang Henry ya. Nanti kita langsung jawab oleh Pak. Papa. Silakan Pak. Bang Hendri ya. Mas Henry dari Kasangpudak. Ya, terima kasih Mas atau Bang Hendri di Kasangpudak. Jadi garis miring itu ya sebenarnya salah satunya bisa berarti dan atau tadi. Jadi kalau misalnya digunakan garis miring, artinya yang di kiri dan yang di kanannya boleh dua-dua sekaligus atau boleh salah satunya. Jadi tadi itu berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bang Soekardi Gau sebelumnya, dilarang makan dan minum tadi. Kalau dilarang makan dan minum, berarti yang dilarang itu makan dan minum. Kalau makan saja tidak dilarang, kalau minum saja tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika makan dan minum. Nah, oleh karena itu sebenarnya kata dan tadi bisa saja diganti dengan garis miring. Dilarang makan, garis miring, minum di ruangan ini, maka aman. Betul. Maka kalau ada yang makan saja itu dia melanggar, ada yang minum saja dia melanggar, apalagi makan dan minum, atau dua-duanya juga melanggar. Itu salah satu pengganti yang disampaikan oleh Bang Henry ini tadi. Ya, saya rasa cukup jelas ya untuk Bang Henry ya. Sebenarnya sih kalau dari saya sekolah dulu nih Pak, garing itu udah disamaratikan dengan atau. Kalau dulu, entah nggak tahu lah sekarang ya. Kalau dulu tuh atau tuh udah garing aja udah atau lah bahasa artinya itu. Oke deh kalau gitu. Langsung aja kita ke Indah dulu deh kayaknya. Boleh. Indah, sekarang ini kan banyak bahwa anggota dewan yang masih muda-muda, ada pesan nggak buat mereka untuk legislator dari kamu buat mereka? Kalau pesan dari aku sih tetap bangga ya menggunakan bahasa Indonesia dan mengutamakan bahasa nasional kita, apalagi dalam perencanaan perundang-undangan ini di Indonesia. Oke, terima kasih Indah. Langsung aja untuk Sidik, dari kesimpulan yang kita dapat hari ini, kesimpulan seperti apa yang kamu dapat? Kesimpulan yang didapat untuk hari ini, pada peraturan perundang-undangan seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga nantinya dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga dalam penerapannya masyarakat pun patuh dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian pesan saya juga untuk para legislator yang menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Oke, terima kasih Sidik dan Indah dari Duta Bahasa. Kayaknya aku mau dengar deh dari Papa sebagai penutup dan kesimpulan sebanyak 30 detik aja, Pak. Ya baik. Tentang tema kita aja Pak. Ya, penutupnya memang di dalam undang-undang itu kekuatan bahasa itu sangat dominan sebenarnya. Jadi kalau bahasanya salah,
kalau apa namanya penggunaan bahasanya salah, maka nanti undang-undang itu jadi lemah atau tidak mempunyai kekuatan apapun. Maka kuncinya adalah di bahasa. Karena kan dia undang-undang itu kan dia tertulis, Ya, dia benar. tentu seperti itu yang penting. Oke, kasih. boleh kasih tepuk tangan dong untuk buat episode semua. hari ini. Kita berharap dengan tema kita hari ini kita semakin dicerahkan bahwasanya perundang-undangan itu harus tunduk kepada bahasa Indonesia. Benar sekali. Untuk Masih itu menganggap bahasa Indonesia tidak penting? Jangan dong. Jangan. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Papa udah hadir hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk Sidik dan juga untuk Indah. Terima kasih banyak. Dan pemirsa jangan lupa terus saksikan Pesona Bahasa setiap hari Senin jam 15.30 pastinya hanya di Cek TV Inspirasi kita. Akhir kata saya Ari Gierda nih. Saya Solin Lumantorwan. Kita ketemu ya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pesona Bahasa. Salam literasi.